Shalom semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di Yayasan Mutiara Kasih Karunia. Senang bisa bertemu Shalom. kembali. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu kembali pada hari ini atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan meskipun kita lewat Google Meet ya, tapi itu adalah karena kemurahan Tuhan. Semoga kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih semua ada dalam berkat dan kasih karunia Tuhan dalam keadaan sehat. Adakah di antara kita semua yang tidak pernah mengalami penderitaan selama kita hidup di dunia ini? Atau kira-kira penderitaan seperti apakah yang kita hadapi selama ini? Ya, menurut teman-teman semua. Penderitaan yang kiranya menghasilkan kemuliaan bagi Allah kita di surga. Kita mengucap syukur, haleluya, kalau tidak pernah ada yang menderita ya. Berarti kita harus lebih giat lagi bekerja untuk melayani Tuhan dalam salib Tuhan supaya kita boleh merasakan penderitaan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita, bagi kami, saudara-saudara dan saya, kemuliaan Allah yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Saya ulang sekali lagi dari 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, bukan saya yang berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kudus, kudus, kudus. Kuduslah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang patut dipuji, hanya Engkau yang patut disembah, hanya Engkau yang patut ditinggikan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan namamu yang kudus. Segala puji, syukur, glori, kemuliaan hanya bagi namamu, nama di atas segala nama. Bapa, datanglah pada kesempatan ini pencurahan Roh Kudus-Mu atas kami semua masing-masing Tuhan di tempat kami saat ini. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami jika pada hari ini Tuhan ada banyak hal yang kami sudah lakukan, baik itu ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami, lewat sikap kami, tutur kata, segala perbuatan kami, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan memohon ampun. Kami juga mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang di sekitar kami, untuk segala keadaan yang mungkin menyeret kami, Tuhan. Kami mau mengampuni, supaya kami juga boleh beroleh pengampunan daripada-Mu. Dan kami mau membersihkan hati kami, Tuhan, saat ini. Karena kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kami memerlukan tuntunan-Mu. Tuntun kami, ajar kami, untuk boleh belajar, mengerti, memahami isi hati Tuhan. Bekerjalah di dalam setiap hati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Taruhlah remah di dalam hati mereka. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat kami saja. Kami mau menolak segala kuasa-kuasa lainnya Tuhan yang coba datang mengganggu kami. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melindungi kami. Bapa, siapakah kami ini? Siapa hamba-Mu ini Tuhan? Sehingga Engkau tuntun pada saat ini untuk boleh menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Kosongkan saya Bapa. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Pakai lidah bibir mulut saya jadi alat-Mu. Biarlah apa yang Kau taruh,
Itu yang boleh keluar daripadaku. Dan saya tidak sanggup melakukan semua ini, Tuhan, kalau tanpa pertolongan-Mu. Biar hanya kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam diri hamba-Mu ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu ini. Mari Roh Kudus, mari ambil alih. Celikan setiap mata hati kami untuk boleh belajar, mengerti, memahami firman-Mu, dan mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ayat renungan kita hari ini berbicara tentang perbandingan antara penderitaan dan kemuliaan. Penderitaan dalam hidup ini, apapun jenisnya, menurut Rasul Paulus, ya, itu adalah penderitaan ringan. Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak sedang bermaksud meremehkan segala beban kesulitan kita. Tidak. Dia juga tidak sedang mereduksi atau mengurangi bobot berat kehidupan yang kita jalani atau yang kita pikul. Bukan. Tapi justru bacaan firman tersebut mengencourage, menyemangati kita semua bahwa apapun, penderitaan seberat apapun, karena Rasul Paulus sendiri pernah mengalaminya, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pun pernah mengalami penderitaan. Ya, itu dianggap ringan oleh Paulus. Sebab apa? Sebab dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak. Ada berbagai macam penderitaan yang datang di dalam kehidupan kita manusia, ya. Ada penderitaan karena salib Tuhan Yesus Kristus, yaitu maksudnya penderitaan karena mempertahankan kesucian hidup atau kebenaran firman, maka kita harus melewati segala penderitaan. Contoh ada saat saya mau berbagi kesaksian ketika saya kecil, saya pernah sembunyi-sembunyi pergi ke gereja, ya. Lalu kakek saya dari papa saya itu tidak setuju karena dia saat itu penganut Konghucu, ya. Saya teringat sekali ketika dia melihat saya kembali dari tikungan jalan, karena gerejanya ada di tikungan tersebut, itu dia selalu mengacungkan tongkat kepada saya, ya. Dia selalu mengatakan, "Awas kamu kalau ke gereja," gitu, dan lain sebagainya. Anyway, singkat cerita, saya mau menyampaikan bahwa penderitaan yang keluarga kami alami dari saya kecil itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dikarenakan kami diam-diam, sembunyi-sembunyi pergi ke gereja dan kami tetap sembunyi pergi ke gereja gitu loh ya, supaya tidak ketahuan gitu loh. Meskipun memang ketahuan, itu kami sangat menderita karena keluarga kami itu dianggap keluarga Kristen oleh kakek dan nenek saya sendiri dari papa saya. Jadi kami itu selalu dibedakan. Ketika mereka mengalami apa yang disebut Chinese New Year ya, atau tahun baru Cina gitu loh ya, itu biasanya kalau saudara-saudara yang lain dari keluarga papa saya, anak-anak dan lain sebagainya, itu katanya kalau terima angpau, yang namanya angpau itu singkat kata mungkin mereka terima 1.000, kalau keluarga dari papa dan mama saya itu, keluarga kami itu cuma 100, itu pun kalau dikasih angpau ya dari kakek saya gitu loh ya. Bahkan ketika kakek dan nenek saya sendiri dipanggil pulang, puji Tuhan kalau nenek saya dari papa saya terima Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya itu papa saya sendiri tidak diberikan warisan dari keluarga orang tuanya ya. Jadi tapi kami mengucap syukur karena pada akhirnya kami sekeluarga, bahkan papa saya yang salah satu anaknya gitu loh ya dari kakek saya ini, Tuhan selamatkan. Bukankah satu orang percaya Tuhan akan menyelamatkan seisi keluarga? Amin. Tapi maksudnya
Itu secara simpel saja bahwa ada penderitaan karena kita memikul salib Kristus, karena kita percaya apa yang kita imani. Ada juga penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri loh. Seperti mungkin kecerobohan kita, kita kurang hati-hati, kita sok jago, sombong, merasa mampu, merasa di atas angin, dan lain sebagainya yang akhirnya keangkuhan kita itu menjatuhkan kita, membuat kita menderita. Itu karena kelakuan kita sendiri. Penderitaan juga bisa menimpa kita karena Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti contoh jalan kehidupan Ayub. Jika kita memperhatikan kisah penderitaan yang harus dialami oleh Ayub, ya, itu kita bisa menyimpulkan bahwa itu bukan karena kesalahan Ayub. Juga bukan karena kecerobohan Ayub, apalagi keangkuhan Ayub. Bukan sama sekali. Tuhan izinkan Ayub berjalan dalam lorong kegelapan, penuh penderitaan dan cucuran air mata, semata-mata karena Tuhan ingin menguji kesetiaan Ayub. Tunggu dulu ya. Tuhan ingin menguji kesetiaan Ayub yang diragukan oleh iblis. Jangan salah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, adik-adik terkasih. Saya jelaskan sekali lagi, semata-mata karena Tuhan ingin menguji kesetiaan Ayub yang diragukan oleh iblis. Bukan diragukan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tahu betul bahwa Ayub adalah manusia yang sepenuhnya taat kepadanya. Tuhan ingin membuktikan bahwa iblis salah menduga kesetiaan Ayub. Terbukti kan? Ayub bisa menerima semua peristiwa yang merenggut kebahagiaannya dalam sekejap itu. Bukankah pujian yang tadi dinaikkan bersama-sama dikatakan hanya Engkau yang mengerti hatiku. Tuhan tahu siapa Ayub. Ayub bisa menerima semua peristiwa yang merenggut kebahagiaannya, terbukti dari ucapannya kepada istrinya. Dia berkata kepada istrinya, engkau ini berbicara seperti perempuan gila. Masa kita cuma mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Ayub tidak berhenti sampai di situ. Bahkan dia berkata, karena ia tahu jalan kehidupanku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya karena penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, aku akan menghasilkan kemuliaan Allah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ada yang percaya Roma 8 ayat 28? Amin. Amin. Mari sekarang kita melihat sepintas penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika memberitakan firman Allah. Ya. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menekankan tentang penderitaan yang ringan sekarang. Penderitaan seperti apakah yang pernah dialami oleh Rasul Paulus supaya kita semakin mengerti dan memahami penderitaan kita ini. Karena selama kita masih hidup di bumi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jangan lupa ikut Kristus itu harus pikul salib. Jadi penderitaan itu adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Paulus berkata, mulai dari pukulan sebanyak 39 kali, hampir mati saat diseret keluar dari sebuah kota, kelaparan sampai mengalami karam kapal sebanyak 3 kali.
Kita bisa bayangkan, semuanya itu hampir merenggut nyawa Paulus. Tapi Paulusnya menyebut penderitaan ringan. Mengapa? Karena dia melihat kemuliaan yang akan diterima. Kemuliaan kekal, bukan kemuliaan sementara. Di dalam Alkitab sendiri, kemuliaan itu memakai bahasa dari bahasa Ibrani, yaitu kabod, dan doksa dalam bahasa Yunani. Suami saya orang Yunani, jadi saya sedikit mengerti bahasa Yunani gitu ya. Artinya gitu loh. Itu kemuliaan itu artinya tuh besar luas sekali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Saya kasih intipannya, saya kasih rahasianya ya. Artinya sungguh-sungguh mulia, agung, makmur, berlimpah ruah, tidak ada habis-habisnya, selama-lamanya forever. Wow. Jadi bisa kita bayangkan, penderitaan ringan sementara selama kita di bumi dengan kemuliaan kekal. Ayo, semangat. Kita akan memasuki kehidupan yang mulia, yang agung, yang makmur, yang berlimpah ruah, yang tidak ada pernah habisnya, yang tidak akan ada lagi air mata. Dan itu berlangsung kekal. Tidak ada habis-habisnya. Abadi. Kan Rasul Paulus mengatakan, jauh lebih besar daripada penderitaan di dunia ini. Saya harap kita semua di sini ya, hari ini tahu, mengerti, memahami bahwa suatu hari kita akan masuk dalam kehidupan kekal di surga yang permai. Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakan tempat bagi kita. Kehidupan di surga, saya harap itu menjadi impian dan kerinduan setiap anak-anak Tuhan. Ya kan? Kita semua mau masuk surga? Atau ada yang tidak mau masuk surga? Kemuliaan kekal akan dianugerahkan kepada setiap kita yang bisa bertahan menghadapi segala macam penderitaan di dunia yang sementara ini. Ketika kita menghadapi persoalan kita nih seringnya menganggap bahwa kita tok yang menanggungnya. Duh, rumput di rumah sebelah selalu kelihatan lebih hijau ya. Kelihatannya hidup orang lain selalu lebih enak. Itulah sebabnya seringnya yang keluar dari mulut kita adalah sungut-sungut. Belum apa-apa kita udah bilang, aduh pusing saya, pusing saya, pusing saya. Padahal dia nggak pusing, nggak ada sakit kepala. Tapi karena dia belum apa-apa sudah berfokus kepada penderitaannya, dia bilang pusing-pusing. Ya sudah beneran kamu akan pusing sakit kepala. Terjadilah menurut imanmu. Jangan, saudara-saudara. Walaupun memang keadaan atau realita yang terjadi, saat itu mungkin bertentangan dengan harapan kita, impian kita yang belum tercapai. Tapi jangan sampai kita give up, jangan sampai kita bersungut-sungut, lupa bersyukur akan berkat lainnya yang sudah kita terima. Jangan sampai kita menjual pengharapan yang ada di dalam Kristus, dikarenakan kebutuhan sesaat, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. Segala peristiwa ada hikmatnya. Kita sudah belajar hidup di dalam hikmat, dituntun oleh hikmat Tuhan. Seringkali kita menjadi putus asa saat melihat keadaan, kondisi di sekitar kita. Lalu kita mulai apatis untuk melangkah maju. Mulai males-malesan berdoa. Tapi kalau kita mengingat kembali janji Allah. Saya suka sekali tadi puji yang dikatakan, yang dinyanyikan bersama, Bapa Engkau setia. Percaya?
Teman-teman semua ketika menaikkan pujian itu, Bapa engkau setia. Kalau engkau percaya, maka ingat janji Allah. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. 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 Di tengah segala gelombang atau angin ribut yang melanda, yang mengancam perahu yang ditumpangi Paulus untuk membawa Paulus sampai ke Roma, sudah terbukti dalam Alkitab. Allah memenuhi janjinya. Tidak peduli apapun keadaan kita hari ini, gelombang atau angin ribut kehidupan yang mengancam perahu kehidupan kita, bahtera rumah tangga kita, pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita, pelayanan kita. Allah adalah Allah yang setia. Bapa, kau setia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia akan menepati janjinya bagi kehidupan kita semua. Apa yang kita imani di dalam Dia akan terwujud sesuai iman kita. Sesuai pengharapan kita dalam Tuhan. Tidak digerogoti oleh kondisi dan situasi di sekitar kita. Allah masih berkarya untuk mewujudkan rencananya di dalam kehidupan teman-teman semua di Yayasan Mutiara Kasih Karunia dan kehidupan saya. Ketika rencana Allah masih terus berkarya, maka Allah izinkan penderitaan ringan sementara terjadi. Tapi di dalam Tuhan selalu ada kemenangan yang membawa akhir perjalanan itu menjadi indah luar biasa. Menjadi doksa, menjadi mulia, agung, makmur, berlimpah ruah, abadi. Akan ada sorak kemenangan bagi mereka, bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan. Mungkin hari ini kita masih di tengah perjalanan, di tengah-tengah banyak masalah. Dan itu nggak akan berhenti hari ini saja. Hey, hello. Itu akan berhenti kalau kita sudah pulang ke surga. Di mana kita akan menerima kemuliaan kekal. Tapi selama kita masih hidup di bumi, kita harus pikul salib. Banyak masalah, banyak pergumulan akan terjadi. Dan Tuhan akan izinkan itu terjadi. Tapi percaya, kalau kita bersama Tuhan Yesus Kristus dalam gelombang apapun dan tetap berjalan di dalam rencananya, akan ada akhir yang menyenangkan. Kita akan menikmati kekekalan, kemuliaan, doksa, kabod yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang abadi loh yo, ndak sementara kayak di bumi ini. Gitu loh. Kalau yang abadi itu to land, forever. Jadi bagaimana supaya kita bisa sampai di tujuan Allah, yaitu menghasilkan kemuliaan Allah ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan atau penderitaan kita. Saya mengajak teman-teman semua yang pertama adalah tetap berjuang. Ibrani 12 ayat 1 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apapun pergumulan yang ada, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan menjual hanya karena semangkok sup kacang merah. Tapi tetap percaya, tetap berjuang
Sebab itu yang akan membuat harapan kita tetap terjaga. Walaupun kita kadang jatuh, bangun, mari teman-teman terkasih, kita tetap berjuang dengan meninggalkan beban dosa. Sebab beban dan dosa itu yang menghambat kita untuk sampai di garis akhir. Yaitu tujuan Allah atas hidup kita. Terus semangat. Terus berjuang karena kita percaya Bapakku setia, tenanglah jiwaku bersamamu. Oh, kita memiliki Bapa yang setia dalam bahtera kehidupan kita. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, mata yang tertuju pada Yesus. Bukan mata yang tertuju pada penderitaan kita. Bukan. Tapi mata yang tertuju, terarah pada Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan pun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus Kristus juga mengalami penderitaan ya, yang sangat luar biasa bagi kita. Tapi dia berkata, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Betapapun sulitnya keadaan kita, tidak sebanding secuil pun daono dibanding penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan mengarahkan mata kepada penderitaan kita, jangan fokus dengan masalah kita. Seperti yang Ayub katakan, masa kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Allah tahu masing-masing hati kita. Sekalipun keadaan kita hari ini itu lagi susah, tapi ingat, masih juga ada orang lain yang lebih susah dari kita loh. Masih banyak di sekitar kita justru, yang tanpa kita sadari lebih susah. Jadi jangan fokus kepada diri sendiri, jangan mengasihani diri sendiri. Karena itu akan menghentikan langkah kita, akan men-stop tujuan kita, pandangan kita pada Yesus Kristus. Hal yang ketiga, teman-teman yang terkasih, mari di dalam keadaan apapun, penderitaan apapun yang sedang kita alami, agar menghasilkan kemuliaan Allah, jangan lupa dan jangan berhenti. Kita tetap mau menolong orang lain. Karena Ibrani 12 ayat 12 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi. Ya. Manusia menajamkan manusia. Kita di dalam persekutuan harus saling menguatkan. Sebagai keluarga Allah dengan orang-orang percaya, harus saling membantu. Jangan fokus kepada penderitaan kita, karena kita sedang menderita, terus kita bilang, tar dulu, aku sedang menderita, aku nggak mau membantu. Kalau kita sendiri mau dikuatkan, mau dihibur, maka kita juga perlu saling menguatkan yang lain. Itu adalah prinsip Alkitab yang akan membawa kita kepada jalan keluar atas segala pergumulan yang kita hadapi. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita kalau kita mau dipakai olehnya untuk menolong orang lain.
tidak mementingkan ego kita. Tuhan tidak akan menolong orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Satu kehormatan yang luar biasa yang diperoleh karena hidup dan melayani dengan kasih karunia itu adalah penderitaan kita yang ringan saat ini, yang akhirnya menghasilkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Di depan tadi saya sudah menyaksikan kesaksian saya sebagai anak yang sembunyi-sembunyi pergi ke gereja. Akhirnya seluruh keluarga kami dibedakan. Itu berlangsung tidak hanya 1-2 tahun, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Puluhan tahun sampai satu persatu keluarga kami diselamatkan. Papa saya juga diselamatkan. Tapi penderitaan yang harus kami lalui dalam mengikut Tuhan, dalam terus memegang iman, penderitaan saya, anak kecil saat itu, diacungin tongkat dari jauh-jauh oleh kakek saya. Tapi sangat luar biasa yang diterima. Kami sekeluarga terima Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran bahwa penderitaan kita yang sementara itu sesungguhnya mengerjakan sesuatu di dalam kita, itu sesungguhnya harus menjadi cara pandang kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita percaya. Kembali ke Roma 8 ayat 28 tadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Termasuk apa yang kita alami. Tapi seringkali orang menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu yang merugikan kita. Bukan menguntungkan kita. Kita lupa menghitung berkatnya. Kita ingatnya menghitung penderitaan aja gitulah. Padahal berkat lain yang melimpah ruah di sekitar kita tuh kita lupa. Kita harus mengubah cara pandang kita, teman-teman yang terkasih. Bahwa itu ada karena pekerjaan Allah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan digenapinya itu bukan urusan kita. Bapa yang tahu, Tuhan yang tahu. Kita tetap harus semangat. Karena nggak akan berhenti hari ini. Hari ini kita dapat solusi, selesai dengan penderitaan kita. Mungkin 5 menit datang yang lain. Kan kita masih hidup di bumi ini. Penderitaan itu akan berakhir kalau kita sudah pulang ke surga. Penderitaan dapat bekerja untuk kebaikan, untuk kekekalan, untuk karya Allah. Makanya dikatakan penderitaan ringan. Saya tidak berkata bahwa mungkin kita semua yang sedang mengalami penderitaan, saya bisa bilang, Pak Herman nih, wong segitu aja kok, gitu loh. Bukan, jangan salah ya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tapi kembali seperti firman kita tadi ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 itu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang, itu kita sedang di-encourage, disemangati. Apa yang kita jalani saat ini tuh cuma temporary. Tapi kita akan memperoleh kemuliaan kekal. Pertama-tama mari kita renungkan bahwa kita ini akan dapat menikmati kemuliaan Allah sebagai hasil dari penderitaan kita. Kesulitan yang kita alami di dunia sekarang ini, itu akan menyiapkan kita untuk dapat mengalami kelimpahan, kemuliaan dalam persekutuan, penyembahan, dan pelayanan kepada Tuhan di surga. Bayangkan kalau kita tidak pernah menderita, enak aja hidupnya. Puji Tuhan. Wah, pasti kita bisa menjadi manusia di atas angin. Yaitu akhirnya bisa jatuh juga karena yang kedua tadi. Melalui kecerobohan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kekurang hati-hatian kita, sok jago, wong enak melulu kok hidupnya. Akhirnya kita tidak memiliki kerendahan hati. Tapi kita memiliki ketinggian hati.
Makanya kadang Tuhan izinkan terjadi supaya kita diproses. Yang kedua, mari kita renungkan bahwa penderitaan kita di bumi ini ringan karena Tuhan turut bekerja bersama kita. Karena hanya Engkau Allah yang mengenal hatiku, hati kita. Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaan melewati kemampuan kita. Penderitaan kita ringan ini dibandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segalanya bukan berarti segala masalah yang kita hadapi di bumi ini sepele. Bukan, tapi Allah ada di dalamnya. Allah tidak akan memberikan di luar batas kemampuan kita. Kalau kita mau lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, dikatakan, dalam perjalanan aku sering diancam 1, bahaya banjir. 2, bahaya penyamun. 3, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. 4, bahaya di kota. 5, bahaya di gurun. 6, bahaya di tengah laut. 7, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Oh my God. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Ada yang pernah menghitung berapa kata bahaya di situ? 7 kata bahaya. Kita semua tahu 7 itu angka sempurna. Banyak. 7 melebihi segalanya. Bayangkan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi bagi dia itu adalah penderitaan ringan karena yang dia lihat adalah kemuliaan kekal. Kita bahkan tahu bagaimana Rasul Paulus mati. Ya. Yang ketiga, saya mau mengajak kita semua merenungkan bahwa penderitaan-penderitaan kita ini hanya kita alami saat ini. Ingat sekali lagi, saat ini. Saat kita di bumi ini. Jadi kalau kita bilang, siap Tuhan, saya siap pikul salib. Benar nggak siap? Mari kita pikirkan kemuliaan kekal. Kekal loh ya, doksa, forever. Ujian hidup kita dapat terasa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sepertinya tuh enggak ada habis-habisnya. Yaitu karena kita masih hidup di bumi ini. Tapi ingat, semua itu akan berlalu. Dan ingat, Allah yang memimpin. Ingat, kekekalan yang akan kita terima. Betapa mulia rencana Tuhan. Ia ingin memakai ujian di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Tadi udah ada 1, supaya kita juga nggak sombong, nggak di atas angin ya. Bukan memiliki ketinggian hati, tapi kerendahan hati kalau kita hidupnya enak melulu gitu loh ya. Tapi ketika kita mencari kerajaan Allah, yaitu dengan berbagai penderitaan loh ya, kita ditolak dan segala macam, maka semuanya akan ditambahkan. Tuh, jangan lupa. Rencana Tuhan itu lewat ujian karena dia ingin memakai kita supaya memperluas kapasitas rohani kita. Bagi kita yang terus berjuang. Supaya kita mengalami kemuliaan yang lebih lagi ketika kita bersekutu dengan Dia terus-menerus mengarahkan mata dan hati kita pada Yesus. Supaya kita terus menyembah Dia.
yaitu bergantung sepenuhnya kepada Dia, bukan bergantung kepada tiang, alias udah give up mau bunuh diri. Kan katanya banyak zaman sekarang. Tapi kita bergantung pada Yesus di dalam melewati lembah kekelaman. Mengarahkan hati kita pada Yesus. Kasihan sekali anak-anak muda zaman sekarang. Aduh, Bu Evan, saya nih rasanya mau bunuh diri. Saya baru diputuskan tunangan saya. Wah, puji Tuhan. Loh kok? Lah iya, belum menikah kan? Bayangkan kalau sudah menikah ini belum terjadi. Itu berarti lebih baik daripada sudah menikah. Masa belum apa-apa. Bukannya bergantung pada Tuhan. Udah bilangnya mau bergantung pada tiang. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Jangan ya, teman-teman terkasih. Mari kita kejar kemuliaan kekal. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, penderitaan yang kita alami sekarang ini hanyalah sementara. Berapa kali dikatakan di dalam Alkitab. Jadi saya bukan berkata dengan kata-kata saya sendiri. Sementara, selama kita masih di bumi. Tetapi kemuliaan Allah yang akan kita nikmati nanti kekal selamanya. Dia Allah yang selalu berbaik hati. Dan Dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ambil bagian dalam kemuliaannya itu. Mau kita ambil bagian? Kan kita manusia terpilih. Umat pilihan Tuhan. Prajurit Kristus. Kita sudah harus ambil bagian. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu, Allah akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Itu 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 4, 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Loh ini loh ya udah jelas saya dari tadi udah ngomong kan. Ikut Kristus tuh pasti menderita gitu loh. Harus pikul salib. Ini kan dikatakan nggak bohong saya. Masa saya mau bohong toh? Kan saya sedang membagikan kebenaran isi hati Tuhan. Nah ini jelas. Janganlah kamu heran. Jadi udah pasti penderitaan itu adalah bagian dari pikul salib. Untuk menghasilkan kemuliaan kekal. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sangat jelas sekali firman Tuhan ini. Bahwa penderitaan merupakan bagian kita, orang-orang percaya yang sudah selayaknya kita tanggung tanpa heran, tanpa bingung, tanpa bersungut-sungut, tanpa berkeluh kesah. Tetapi dengan bersukacita. Dan sambil menantikan kemuliaan Allah yang dinyatakan bagi kita. Penderitaan yang dimaksud ini bukanlah yang terpaksa kita tanggung akibat dosa atau kesalahan kita sendiri juga, bukan melulu itu. Tapi ini sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri semasa hidupnya. Bahwa siapapun yang
mengikut Dia. Harus menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus sudah berkata itu. Jadi ketika kita menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini, puji Tuhan karena memang saya sudah mengambil bagian dalam Tuhan. Jadi Tuhan izinkan itu. Tapi kita percaya kita tidak melewati lembah kekelaman sendiri. Tapi sayangnya orang Kristen tuh banyak yang lupa. Ya. Kalau janji berkat aja terus diingat, ayo dikejar terus. Tapi kalau ngomongnya yang gak enak-enak tuh kadang suka, aduh tar dulu gitu loh. Ntar mereka gak suka deh gitu loh ya. Jadi ngomongnya maunya yang enak-enak, yang manis-manis gitu loh. Saya dari awal sudah bilang ya, pikul salib itu sudah jadi bagian. Jadi penderitaan itu sudah jadi bagian. Kita melihat banyak sekali secara umum di sekitar kita. Banyak gereja-gereja, dalam hal ini saya bukan hanya berkata gereja gedung ya atau tempat beribadah, tapi juga sebagai tubuh Kristus, anggota gitu loh, tubuh Kristus kita semua gitu loh ya. Itu kita, gereja-gereja, umat Tuhan, itu hilang keinginan atau kerelaan untuk menderita bagi Kristus. Maunya enak-enak, ya itu seperti saya bilang, doa berkat, segala hal yang berkaitan soal berkat-berkat itu diingat melulu. Tapi kalau ngomongin soal ini, pikul salib, penderitaan, gono gini gitu loh ya yang tadi nih. Saudara-saudara ingat, jangan heran nyala api siksaan. Wah udah lupa tuh ayat firman itu lupa. Jarang sekarang ini kita melihat gereja-gereja Tuhan mengajarkan teologi mengenai penderitaan. Ya. Banyaknya justru syarat dengan ajaran-ajaran kemakmuran. Bahkan seringkali cenderung ekstrim menghindari atau mengutuki penderitaan. Padahal itu sudah jelas akan menjadi bagian dari kehidupan kita di bumi ini. Diizinkan terjadi. Supaya kita diasah dan timbul bagaikan emas murni, menghasilkan kemuliaan kekal bagi Bapa Sorgawi. Mari kita tepuk tangan. Maka akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk mengalami kemuliaan Allah dalam pertumbuhan, dalam pelipat gandaan, di tengah dunia yang makin sukar dan makin dekat ke akhir zaman ini. Saya berharap kita semua tidak berlaku demikian, tetapi kita menjadi orang-orang percaya yang menikmati kesempatan berharga ini dengan rela menjalani penderitaan di bumi ini demi kemuliaan Allah. Karena berbagai penderitaan harus dialami oleh orang Kristen sejati. Rasul Petrus sudah menuliskannya tadi. Penderitaan itu tidak dikhususkan hanya orang-orang tertentu. Hanya pelayan-pelayan Tuhan. Hanya Rasul Kristus. Hanya pendeta-pendeta. Hanya martir-martir, misionaris, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi bagi semua orang. Di segala zaman dan di segala tempat. Memang bentuknya berbeda-beda. Setiap kita mengalami penderitaan yang berbeda-beda tergantung situasi, keadaan, dan zaman. Kita juga memang tidak boleh menyamakan atau membandingkan bentuk penderitaan setiap orang ya. Setiap kita itu memiliki penderitaan yang berbeda. Tapi semua orang percaya harus menyadari akan penderitaan yang Tuhan izinkan. Sebab kepada kita
dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang kamu lihat dahulu dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Itu terdapat dalam Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Jadi di dalam seluruh surat Petrus sendiri ada 5 jenis penderitaan. Tadi kita sudah bicara yang Paulus. Wah, kalau kita mau jabarkan satu-satu ya penderitaan yang dialami tokoh-tokoh Alkitab ini untuk menjadi contoh bagi kita. Nggak akan ada habis nih Pak Herman. Sehari nggak akan selesai. Ayub kita tadi sudah melihat. Paulus kita sudah melihat. Petrus, belum Daniel, ya, belum Yusuf. Yang pertama, Rasul Petrus mengatakan penderitaan karena ujian iman. Sama kan? Sama yang kita baca tadi. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu untuk menguji kemurnian iman kita. Sebagian penderitaan kita sebagai orang percaya itu terjadi karena pencobaan dan ujian iman. Seberapa kuat kita mau bergantung pada Yesus, bukan pada tiang gantungan. Ketika kita dicobai dan diuji, pasti ya secara kedagingan, secara manusiawi rasanya nggak enak banget gitu loh ya. Tapi ada berbagai hal yang harus kita kalahkan. Kita harus menyangkal diri. Kita harus menang dalam pencobaan itu. Kita harus menyadari tujuan dari penderitaan itu untuk membuat kita rela menerima dan melewatinya dengan penuh sukacita. Karena ini bersifat sementara dibandingkan dengan kekekalan. Memang ada prosesnya, ada durasi waktu yang rasanya berat. Kok nggak selesai-selesai? Seperti emas yang dimasukkan ke dalam api sehingga zat-zat yang tidak murni itu gugur, terpisah dari emas murni, kita itu juga dimasukkan ke dalam perapian ujian iman. Siapa yang nggak suka emas? Kan kalau di Indonesia banyak yang menabungnya pakai emas gitu lah ya, untuk bisa dijual atau lain sebagainya. Jadi kita pun dimasukkan ke dalam perapian ujian iman agar segala unsur kedagingan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita gugur dan iman kita makin dimurnikan. Kalau kita sendiri berlari, menghindar dari berbagai ujian iman, kita tidak akan dapat bertumbuh dewasa dalam iman. Kita masih akan terus menjadi bayi-bayi. Ketika kita melewati penderitaan dengan bergantung pada Yesus, kita akan semakin bertumbuh. Karena Tuhan akan memampukan kita. Yang kedua, penderitaan karena Kristus yang ditanggung meskipun tidak harus ditanggung. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Ada penderitaan tertentu yang sebenarnya tidak harus kita tanggung, tapi kita harus melewatinya, kita harus menjalaninya dengan rela, supaya menjadi kesaksian Kristen yang indah bagi sekitar. Misalnya loh ya, seorang hamba yang mempunyai tuan yang jahat atau yang tidak adil. Kalau hamba tersebut tetap tunduk kepada tuannya, tetap menjalani perannya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, meskipun si tuan tidak baik, tidak adil, ya. Hamba tersebut oleh Kristus rela menjalani penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dalam hal ini, hamba tersebut memiliki iman akan kehendak Allah dalam penderitaan mereka, sehingga mereka rela menjalani dan menerima kasih Kristus dalam penderitaan itu, yang pada akhirnya penderitaan ini akan menghasilkan pesan hidup yang sangat luar biasa, bahkan bisa memenangkan tuannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kalau bos kita udah bengis, kita udah langsung mau balas dendam deh gitu loh ya. Bukan. Ada yang menjadi bagian kita, yang harus kita tanggung, supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan bagi sekitar kita. Lalu ada juga yang ketiga, penderitaan karena hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 13-14, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Menjadi pelaku firman sama sekali tidak mudah. Menjadi kesaksian saya tadi, menjadi seorang anak kecil yang pengen pergi ke gereja setiap minggu, itu tidak mudah, ya. Diacungkan tongkat, mengalami penderitaan dan perbedaan sepanjang usia saya. Tapi ketika kita hidup benar, banyak orang di sekitar kita mungkin akan melihat kita, menentang kita, memfitnah kita, menganiaya kita. Itu adalah penderitaan yang akan kita tanggung karena kan kita menjalani kehidupan yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 73 memberikan contoh bagaimana Asaf menderita ketika dia hidup benar. Ketika Asaf membandingkan dirinya dengan orang-orang fasik yang hidupnya kelihatan lebih baik dari orang-orang benar, dia tidak mengerti. Akhirnya Asaf sendiri baru mengerti kemuliaan di balik penderitaan ketika menggunakan perspektif Allah. Betapa beruntungnya dia yang hidup benar dibandingkan orang-orang fasik. Setelah dia masuk ke tempat kudusnya Allah, dan betapa mengerikannya hidup orang fasik karena berada di luar tempat kudus Allah. Itu pun berlaku bagi kita, bagi saudara-saudara semua dan saya. Kita jalani dengan rela dan semangat dan sukacita. Karena kita mengetahui kebenaran firman. Nggak ada white lies, bohongnya bohong, dosa ya dosa, nggak ada dosa putih. Yang keempat adalah penderitaan karena dinista atau dia dianiaya sebagai pengikut Kristus, itu terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus akan menderita penistaan dan penganiayaan, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dianiaya secara mental, ada yang dianiaya secara verbal.
Mungkin juga dianiaya secara fisik. Firman Tuhan itu jelas menyatakan bahwa kita bisa berbahagia di dalam penistaan dan penganiayaan ini. Kita tahu ya, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Karena apa? Kita harus berbahagia. Karena roh kemuliaan Allah ada atas kita yang mengalaminya. Dia yang memampukan kita. Mari kita buka hati, terima nasihat firman ini, dan percaya penistaan, aniaya, penderitaan, apapun tidak akan pernah membinasakan gereja Tuhan. Tetapi justru membangkitkan, menumbuhkan, baik secara kualitas atau kuantitas bagi kita yang mengarahkan hati pada Tuhan, bagi kita yang melihat dan percaya bahwa penderitaan menghasilkan kemuliaan yang doksa, yang abadi, yang kekal, kemuliaan Allah yang tidak ada habisnya. Yang terakhir, penderitaan karena serangan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada di sekitar kita. Bangun, sadar. Dan terus berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, bukan kita saja, semua saudara-saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Makanya kita dikatakan jangan berfokus pada diri kita sendiri ketika kita menderita. Pada penderitaan kita, kok kayaknya kita tok yang menderita. Kan dikatakan di sini, semua saudaramu di seluruh dunia, saudara-saudara seiman kita. Jika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita nih nggak mungkin luput dari serangan-serangan iblis. Mengapa? Karena kita berada di kubu yang berlawanan dengan kubu iblis. Penderitaan karena serangan iblis ini sudah pasti dialami oleh semua kita dan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Jadi bukan hanya saudara-saudara yang misalnya di Dobo atau di Aru, di mana, bukan. Termasuk saya yang di Inggris juga yang jauh gitu loh ya. Semua saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia, orang-orang percaya. Tapi semangat, teman-teman terkasih. Kita harus melawan musuh kita dengan iman yang teguh dan meraih kemenangan yang telah dijaminkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ingat, ada janji Tuhan yang luar biasa. Setelah kita diizinkan mengalami serangan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita selamanya. Ini berarti jika kita jalani dengan teguh dan rela, itu akan membuat kita
semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin berlipat ganda. Tuhan berjalan di depan kita. Jadi apapun penyebab penderitaan yang sedang kita alami, masing-masing saya tidak tahu masing-masing sedang mengalami pergumulan apa. Ya, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, mari. Jangan menghindar. Jangan lari. Jangan menolaknya. Jangan bergantung kepada gantungan, apalagi gantungan plastik, gantungan baju, patah. Jangan bergantung pada tiang gantungan, tapi bergantunglah pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merangkul penderitaan itu dengan rela. Karena senantiasa ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan atas setiap kita orang percaya. Bersama-sama melalui setiap penderitaan yang kita alami, kita akan bertumbuh makin dewasa sebagai gereja Tuhan. Kita akan bertumbuh semakin kuat di akhir zaman ini. Rasul Paulus menasehatkan untuk bersuka cita. 1 Tesalonika ayat 16. Mungkinkah itu dilakukan ketika hidup syarat akan cobaan? Ketika situasi tidak baik-baik saja? Itu bisa kita lakukan kalau kita tidak memfokuskan pada penderitaan kita, tapi bersyukur, senantiasa mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu jangan omong doang, tapi jadikan pelaku firman, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita harus menjadikan sukacita itu pilihan kita, bukan alasan. Bukan karena ada apa, tapi karena ada apa saja kita harus bersukacita dalam segala hal. Dalam mengiring Yesus, kita mengalami banyak kesukaran. Seperti Rasul Paulus, salah satunya dia dipenjarakan. Tapi ketika dia dipenjarakan, dia mendengar justru ada orang yang memberitakan Kristus. Ada juga yang memberitakan dengan maksud buruk. Melihat situasi di depan mata, mungkin tampaknya kita sulit bersukacita. Ada hal-hal yang seperti tadi, katanya habis jatuh tertimpa tangga, kesusahan yang beruntun. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang mengatakan, aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Dan itu dituturkannya untuk memberikan teladan bagi kita semua. Mengapa? Karena pertama, karena dia di penjara, terjadi kemajuan Injil. Anak-anak Tuhan jadi bertambah berani memberitakan Injil. Kedua, oleh upaya pemberitaan Kristus, Injil makin luas tersebar dan akhirnya banyak orang yang semakin mengenal Kristus. Jadi, mari tetaplah bersukacita. Walaupun mungkin persoalan, penderitaan sedang menerpa, mari jadikan sukacita sebuah pilihan. Sebab dari sebuah pilihan akan muncul mengapa alasan kita bersukacita. Karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Karena percaya mengikut Yesus, kita harus pikul salib. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan yang kita lewati, pencobaan sementara yang kita lewati ini, melewati kemampuan kita. Ada kemuliaan kekal menanti kita di sorga, yang melimpah ruah, doksa, tidak ada habisnya. Tuhan akan mencelikan mata hati kita,
sehingga kita dapat terus bersuka cita dalam penderitaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu, teman-teman terkasih, salah satunya dari pujian yang kita naikkan tadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak sekalipun Dia akan membiarkan kita tergeletak. Dia turut bekerja dalam segala sesuatunya, termasuk penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Dan penderitaan-penderitaan ringan yang kita alami ini hanya sementara. Sementara untuk menghasilkan kemuliaan Allah yang kekal di sorga. Katakan haleluya.